termasuk golongan surah Makkiyah dan dimulai di halaman 562 hingga 564. Sama-sama kita murojaah dari ayat 1 hingga ayat 30. Sama-sama ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. 5. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا
وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah merojaah surah Al-Mulk. Itu saja
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita tadi memurojaah hafalan kita di surah Al-Mulk. InsyaAllah dengan kita membaca dan memurojaah jadi amal jariah, dan insyaallah mudah-mudahan kita terus semangat dan istiqomah dalam terus menghafal Al-Quran. Baik, insyaallah selanjutnya kita akan bersama-sama dengarkan sambutan dari guru kita, yaitu Ustadz Aiman Ramadan Al-Hafidh. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah maupun yang offline yang hadir di Pondok Tahfiz Millennium Asqaf dan Marian College, dan maupun yang berada di manapun, yang online di Zoom, Bapak Ibu yang kami ketemu lagi di wisuda program Gemar, ya, Bapak Ibu berbaju putih, ya, sudah siap untuk melaksanakan wisuda. InsyaAllah setelah kita menghafal surah Al-Mulk bersama, yang mana hafalan kita telah kita perjuangkan perharinya 1 ayat. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah menyelesaikan, ya, 4 surah minimal. Waktu pertama kali kita menghafal surah Ar-Rahman, kemudian dilanjutkan Al-Waqi'ah, kemudian yang ketiga kita setelah menghafal surah Yasin, yang terakhir kita telah menghafal surah Al-Mulk. Yang mana surah-surah ini amat sangat lazim dan amat sangat sering, wabil khusus kita semua umat Islam membacanya, bahkan mewiridkannya jadi amalan harian yang Masya Allah fadilahnya amat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, di waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan sedikit hal, bahwa Quran itu ada grade atau level-level, ya, tingkatan-tingkatan yang harus kita lakukan untuk berinteraksi dengan Quran. Setidaknya ada 7. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 7 tingkatan atau grade kita bersama Al-Quran. Pertama, Quran itu wajib didengar. Wajib didengar, ya, surah Quran wajib didengar. Yang kedua, ya, di surah wajib didengar di surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, apabila didengarkan Quran, diam dan dengarkanlah, maka kamu akan mendapat rahmat. Yang kedua, Quran dibacakan. Kedua, Quran diapakan? Dibacakan. Jadi selain mendengar, ya, Quran wajib dibacakan. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati. Dibaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Itu yang sedang kita ingin lakukan. Nah, umat Islam kebanyakannya hanya sampai kedua tahap ini, ya. Dibacakan, didengarkan, dibacakan, ya. Dan ini juga fadilahnya Masya Allah luar biasa sekali. Nah, maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan ingin dekat dengan Quran, maka tidak cukup didengar dan juga dibaca. Maka ada step atau grade yang berikutnya, yang ketiga, yaitu Quran diartikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di program Gemar ini, ya, tidak hanya mendengar, didengarkan dan juga dibacakan, tapi kita juga mengartikan. Kita coba menghafal, memahami terjemah arti perkata, yang mana kita sangat-sangat bisa memahami setidaknya cerita dari ayat tersebut, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita dengar,
itu tidak hanya sekedar bacaan, tapi kita sudah mulai naik level, yaitu sudah tahu artinya. Nah, bukankah ini yang kita sudah lakukan Bapak Ibu? Seterusnya yang keempat, Quran, ya, Quran dimaknai. Quran itu dimaknai. Maka di program Gemar, Quran itu dimaknai. Kalau kita sudah berusaha mendengar, kita sudah berusaha membacanya, sudah mulai menerjemahkannya, sudah mulai paham apa itu alladzina, orang-orang yang, apa itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, apa itu tabarakalladzi, maha suci Allah dan sebagainya. Nah, di tahapan yang keempat apa itu? Yaitu Quran dimaknai. Apa itu dimaknai? Quran mulai kita tadaburi, kita mulai mencari hikmah, mencari pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Jadi 4 tadi apa Bapak Ibu? Pertama, Quran didengar. Kedua, Quran dibacakan. Ketiga, Quran diartikan, diterjemahkan, ya. Tidak cukup kita yang bukan orang Arab, tidak cukup kita paham dengan teks Arabnya saja, tapi kita mulai menerjemahkannya sesuai yang telah dibimbing ulama-ulama kita. Yang keempat, dimaknai. Mulai kita memaknai Al-Quran, mengambil hikmah, pelajaran bisa kita amalkan, ya. Yang kelima, ini yang kelima, mulai kita terapkan. Quran diterapkan, didengarkan, dibacakan, diartikan, dimaknai, diterapkan. Quran juga diterapkan. Apa itu? Dipraktekkan. Setelah kita pelajari, setelah kita pahami, ya, mulai kita dapat hikmahnya, kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari hikmah-hikmah tersebut. Nah, diterapkan ini amatlah sangat penting untuk kita lakukan. Yang keenam, grade yang keenam, tahap yang keenam yaitu Quran diajarkan. Quran apa Bapak Ibu? Diajarkan. Bapak Ibu yang sudah sudah ikut Gemar, sudah ikut program Gemar, ya. Ada yang dari awal, Masya Allah, ya. Saya masih hafal, mungkin ingat wajah-wajahnya sebagian, ya. Ada yang ikut dari Ar-Rahman dari awal, ada yang ikut dari Al-Waqi'ah, ada yang ikut dari surah Yasin, ada yang ikut dari surah Al-Mulk pun ada, bahkan di akhir-akhir Al-Mulk pun ada. Nah, itu Masya Allah sudah mulai kita ajarkan. Maksudnya ajarkan itu gimana? Apa yang kita hafal, apa yang kita pahami, kita mulai bukan hanya sebagai pembelajar, tapi ajak orang lain untuk belajar. Nah, itu mengajarkan juga. Kita bukan hanya penikmat pembaca atau memahaminya secara individual, tapi mulai kita mengajak orang lain. Nah, Bapak Ibu yang sudah ikut lama nih Gemar, ya, ada sekitar banyak 60-an, ya, ada yang dari seluruh Indonesia khususnya. Mulai, ya, tahap berikutnya mengajarkan. Ada keluarga, ayo ikut. Kalau kita belum bisa mengajarkan personal, kita minimal ajak ikut juga program Gemar bersama. Kita sudah merasakan faedah, manfaatnya. Kita bisa mendapatkan manfaat dan juga hasil dari pembelajarannya. Kita mulai ajak orang lain lagi dengan menerapkan yang keenam tadi mengajarkan. Yang terakhir tingkatan yang terakhir ketika kita berinteraksi dengan Quran, yaitu Quran dipelihara. Quran apa? Dipelihara. Dipelihara itu maksudnya gimana? Yaitu dijaga, dihafalkan, dimurojaah dari segi bukan hanya hafalan, tapi dipelihara dalam kehidupan praktek sehari-hari. Ya, ini yang amat sangat jarang orang lakukan, ya, amat sangat orang Islam jarang lakukan dalam rangka berinteraksi dengan Quran. Maka kalau kebanyakan orang Islam, ya, itu berhenti di dua, didengar, dibacakan. Nah, kita pengen tahap yang lebih tinggi lagi untuk membersami Al-Quran, mulai kita mengartikan, memaknai, juga menerapkan, mengajarkan dan juga dipelihara. Semoga 7 hal ini bisa kita lakukan bersama. Ya, enggak bisa sendiri-sendiri, enggak bisa tanpa guru. Harus harus bersama guru atau musyrifah yang membimbing. Maka kita bersyukur sama Allah, ya, di program Gemar ini semuanya difasilitasi.
Ya, dari kita mulai belajar mendengar, membaca, mengartikan, mentadaburinya, ya. Setelah kita hafal, kita artikan, kita mulai tadaburinya masing-masing ayat dan mulai kita ajak untuk mengajarkannya. Dan semoga dengan wasilah wisuda surah Al-Mulk ini kita menjadi pribadi yang memelihara Al-Quran, yaitu istiqomah berinteraksi dengannya dengan 7 tadi sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ulangi apa tadi Bu, Bapak? 7 grade Al-Quran. Yang pertama, Quran didengarkan, Quran dibacakan, Quran artikan, Quran dimaknai, Quran diterapkan, Quran diajarkan, yang terakhir Quran dipelihara. Semoga 7 ini bisa kita lewati dan bisa kita sentiasa berinteraksi dengannya sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sampai jumpa di surah berikutnya. Ini tidak tahu nih surah apa berikutnya nih. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap istiqomah membersami program Gemar ini, dan yang paling penting membersami Al-Quran hingga akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama tadi mendengarkan motivasi bersama gurunda kita Ustadz Aiman Ramadan Al-Hafidh, 7 grade Quran yang mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda, bang kakak, para wisuda siang hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan terkait aplikasi Think Quran. Aplikasi ini insyaallah ibunda bang kakak yang kita sama-sama berminat menghafal ataupun kita semangat untuk menghafal Quran, ini salah satu aplikasi yang nanti akan memudahkan. Dan penjelasan detail nanti akan disampaikan oleh Presiden Think Quran, yaitu Ustadz Hengki Putra Asmawil, yang alhamdulillah ya bunda bang kakak sudah hadir bersama kita di ruang Zoom, yang insya Allah baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustaz. Masya Ustaz Allah. bagaimana dengan semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ustadz. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan terkait aplikasi Think Quran, dan ini hadiah untuk ayah bunda bang kakak dari guru kita Kiai Julfan Kibar Alam untuk memudahkan kita nanti dalam menghafal, memaknai Quran nanti insya Allah. Dan penjelasan detailnya langsung disampaikan oleh guru kita Presiden Think Quran Ustadz Hengki. Baik, langsung saja untuk memanfaatkan waktu kita serahkan kepada Ustadz Hengki. Fa'adehi falyatafaddal mashkura. Syukran Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan berikan kesehatan ya, karena ini di hari yang penuh barokah ya, di hari Jumat ini, dan yang akan kita bicarakan ada Al-Quran. Jadi insya Allah kita akan berbagi peluang saja ya di waktu yang pendek ini kepada Bapak Ibu semua peserta wisuda program Gemar ya. Insya Allah kita sudah bekerja sama juga dengan Pak Kiai kita. Jadi insya Allah di dalam waktu yang pendek ini kita akan coba memberikan sebuah peluang kepada Bapak Ibu, karena selama ini bagi teman-teman kita yang tidak belajar mungkin di Gemar, tidak pernah masuk ke pondok pesantren, tidak pernah mengaji dengan guru, tidak pernah di madrasah, kita selalu baca Al-Quran, membaca kalimat, betul ya Bapak Ibu semua? Lalu kadang-kadang ada juga kita baca terjemahan. Lalu kalau kita tutup Al-Quran kita, apakah ingat kita apa yang kita baca? Itu pertanyaannya. Dan rata-rata mayoritas lebih dari
1,6 miliar umat muslim itu dia tidak paham apa yang mereka baca itu. Nah, jadi insya Allah itu kan kita berikan solusi. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yasir wa la tu'asir. Bapak Ibu semua, pada siang hari yang berbahagia ini kita ingin berbagi sedikit kepada Bapak Ibu apa itu Tim Quran, ya. Apa solusi yang akan diberikan oleh Tim Quran kepada kita. Nah, ini yang mau kita bicarakan hari ini. Lalu yang kedua, sudah menjadi pahalakah gadget kita, handphone kita, komputer kita pada hari ini? Nah, kalau boleh kita tanya ya, apa yang terdekat dengan ibu-ibu hari ini? Handphone atau suami? Ibu-ibu. Ini kita tanya ya. Nah, kalau jujur, bukan suami lagi yang terdekat dengan kita, betul nggak, ibu-ibu? Ya, sudah handphone yang terdekat. Nah, apakah handphone itu sudah menjadi kebaikan buat kita semua? Baik, jadi sekali lagi selamat datang ya buat eh, para wisuda program Gemar kerjasama dengan Tim Quran. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan jelaskan sedikit ya apa itu Tim Quran, bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini kapan saja, di mana saja, waktunya bebas ya Bapak Ibu, kapan pun mau menggunakan. Yang kedua, bagaimana cara membuat akun ya, karena dia adalah aplikasi, karena dia digital ya. Jadi kita akan jelaskan sedikit, yaitu tentang Tim Quran. Tim Quran ini luar biasa, dia mempelopori aplikasi pertama digital di dunia yang fokusnya kepada harfiah atau kepada kosakata ya. Kosakata yang mana? Kosakata yang paling banyak berulang di dalam Al-Quran, lalu dengan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) ya. Orang sibuk hari ini dengan AI, ChatGPT ya. Jadi kita sudah 1 tahun 8 bulan yang lalu sudah mensosialisasikan sebuah program bagaimana umat dekat dengan Al-Quran, ingat apa yang mereka baca, tapi satu sisi mereka bisa mendapatkan jariah, bukan dari mereka hanya belajar ataupun mengaji sendiri, tapi dari orang lain. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi Tim Quran ini adalah sebuah aplikasi cara mudah belajar, ingat, dan paham bahasa Arab Al-Quran. Walaupun orang tidak ada dasar bahasa Arab, insya Allah mereka bisa menggunakan aplikasi ini ya. Yang kedua adalah cukup Bapak Ibu gunakan 10-15 menit secara teratur setiap hari selama 6 bulan. Insya Allah Bapak Ibu akan paham 80% basic Al-Quran ya. Jadi basicnya yang akan kita paham. Nah, yang ketiga adalah karena ini Al-Quran tidak boleh kita menolak ya. Karena hukum menolak Al-Quran itu dosa. Makanya bukan bapak kita, ibu kita, ataupun mertua kita yang suruh membaca Al-Quran, tapi Allah yang suruh membaca Al-Quran. Makanya aplikasi ini kita peruntukkan untuk semua kaum muslimin yang mengimani, yang meyakini Al-Quran itu. Berarti untuk semua umur, dimanapun mereka berada. Nah ini Bapak Ibu semua. Oke, yang kedua, kalau kita lihat lebih dari 2,1 miliar umat muslim di dunia ini, banyak yang tidak paham. Yang paham itu hanya sekitar 400 juta saja. Nah, mudah-mudahan yang hadir di wisuda program Gemar pada siang hari ini semuanya termasuk ke 400 juta ya. Amin ya. Tapi ada gap di situ, ada selisih 1,6 miliar masyarakat muslim kita yang tidak paham Al-Quran. Itu termasuk orang Arab sendiri Bapak Ibu. Karena bahasa Arab beda dengan bahasa Arab Al-Quran ya. Jadi ini yang menjadi masalah buat kita, tidak terselesaikan oleh pondok pesantren kita ya, rumah tahfiz kita, Pak Kiai kita. Karena apa? Karena terlalu banyak umat ini yang tidak paham untuk Al-Quran. Makanya kita bersyukur hari ini di dalam genggaman kita, walaupun kita bukan ustadz, bukan ustazah, bukan ulama, tapi insya Allah kita bisa menyebarkan kebaikan melalui aplikasi ini ya. Dan insya Allah Bapak Ibu semua nanti minta ya ke admin kita ataupun ke Pak Kiai kita, yaitu link Tim Quran supaya Bapak Ibu bisa untuk belajar ya. Oke, ini yang luar biasa. Lalu kita pasarkan
ya, supaya amaliyah itu kita bisa dapat, jariyah itu kita bisa dapatkan, maka kita pasarkan Think Quran ini secara affiliate system. Ya, itu gratis. Ya, kita berikan kepada teman-teman kita untuk nanti menyebarkan ke seluruh dunia. Ya, kita kenalkan sedikit Bapak Ibu semua dengan perusahaan ini. Perusahaan ini diluncurkan sudah dari 2012, fokus kepada edukasi teknologi, namanya adalah Think Awesome Sedia Berhad. Ketika kami dikenalkan dengan Think Quran ini, saya selalu ya, langsung ambil kesempatan itu. Tapi masalahnya ketika itu mau kita bawa ke Indonesia, izin belum ada, ya robotnya masih kaku, versinya masih beta, bahasa Indonesia belum ada. Eh, Wah, tapi yang membuat saya istiqomah sampai hari ini adalah karena ini adalah Al-Quran. Ini kesempatan kita, walaupun kita bukan ustadz, bukan ustazah, tapi bisa memberikan, ya, pembelajaran kepada orang lain supaya tetap ingat dengan Al-Quran. Nah, itulah membuat saya istiqomah, ya, yaitu perjuangan Rasulullah ketika di Taif. Oke, lalu kita bawa ke Indonesia, Alhamdulillah. Nah, Juni 2024 kemarin, Alhamdulillah, kita sudah ada, ya, secara resmi perizinan dan kantor yang di bawah naungan Think Tech Indonesia. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan, tapi ada sisi nanti, ya, Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu akan dapatkan jariah, tapi akan juga mendapatkan pendapatan. Karena dakwah itu dia tidak boleh dipisahkan dengan finansial, dengan ekonomi. Dia tidak jadi, ya, di era ini. Sedangkan Allah juga mengajarkan, ya, di zaman Rasulullah pun, kalau tidak ada Siti Khadijah, susah juga untuk berdakwah. Nah, jadi perlu itu, ya. Jadi dia tidak boleh dipisahkan. Nah, apalagi di zaman kita hari ini. Makanya kita berikan juga peluang kepada Bapak Ibu nanti, ya, untuk juga bisa bermuamalah dengan Think Quran yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Oke. Lalu apa visi dan misi Think Quran? Pertama adalah kita wujudkan 100 juta manusia paham Quran, ya, dimulai dari program Gemar ini, insya Allah kita akan sebarkan ke seluruh dunia, insya Allah. Yang kedua, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya bukan lagi membaca Al-Quran. Tadi ada 7 keutamaan Al-Quran tadi dibilangkan oleh Ustadz kita, ya. Sekarang bukan lagi untuk membaca, kita naik lagi tingkat, kata Ustadz. Yaitu bagaimana? Bagaimana paham makna Al-Quran tersebut, ya. Nah, walaupun endingnya nanti adalah ketadabur dan takwa, nanti kita bisa belajar lagi kepada guru-guru kita. Tapi masalahnya ada 1,6 miliar yang tidak paham Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Makanya di riset, apa sih yang bisa memudahkan umat ini? Rupanya adalah digital. Handphone yang terdekat dengan kita hari ini, Bapak Ibu nggak perlu cari lagi cool itu, ya, diulang berapa banyak dalam Al-Quran. Bapak Ibu tinggal pencet saja nanti di Think Quran, terjemahannya sudah keluar maknanya, ya, yaitu katakanlah. Nah, ini yang kita buat secara mudah dan efektif. Lalu fakta yang menarik buat kita hari ini, Bapak Ibu, kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh, ya, sahabat-sahabat Muslim kita adalah Al-Quran, tapi faktanya banyak yang tidak paham. Ini yang jadi masalah hari ini, ya, tidak paham apa yang mereka baca. Lalu yang kedua, kenapa sholat kita tidak kusuk? Dari sekian banyak sholat tidak kusuk. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah kita tidak paham apa yang imam baca. Yang kedua, kita juga tidak paham apa yang kita baca. Nah, mudah-mudahan, ya, kita dengan belajar di program Gemar, semakin bagus hendaknya bacaan kita. Lalu yang kedua, ingat apa yang kita baca, dan insya Allah kita paham juga apa yang kita pelajari dan kita baca, ya. Ya, mudah-mudahan hati kita tidak ditutup Allah, karena pemahaman itu hanya milik Allah, Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan kita berdoa supaya hati-hati kita tetap dibukakan untuk, ya, memahami, ya, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk ke topik kita. Inilah yang diriset oleh tim Think Quran. Jadi aplikasi ini tidak langsung muncul begitu saja. Dia by design, by riset. Bahwa dalam Al-Quran itu terdapat 77.429 perkataan. Nah, ini ilmu baru juga, ya, buat saya sendiri. Selama ini kita tahu hanya berapa surah, berapa ayat, ya. Tapi hari ini kita tahu banyaknya kosakata dalam Al-Quran itu sebanyak 77.429 perkataan dalam 30 juz. Timbul masalah di situ. Ada 1,6 miliar yang tidak paham Quran. Bagaimana ini solusinya? Karena orang-orang yang baru, sudah lama tidak baca Quran, orang yang sibuk, tidak pernah menyentuh Al-Quran, mereka mau yang instan untuk belajar, yang mudah, ya. Maka di riset ke berbagai tempat, ya.
Kenapa orang cepat hafal Quran? Rupanya di dalam Al-Quran itu banyak perkataan yang berulang. Contoh ketika anak-anak Bapak Ibu tahu saja 900 perkataan, insya Allah mereka akan paham 80% Al-Quran. Ya, kok bisa coach? Nah, nanti kita akan bahas itu. Makanya aplikasi ini bukan untuk Ustadz dan Ustazah, bukan untuk Pak Kiai kita, untuk Maulana kita, bukan untuk Ustadz kita. Ya, karena mereka sudah paham, sudah belajar lama, ya, betul-betul sudah menguasai Al-Quran. Tetapi kalau Pak Kiai kita, Ustadz Ustazah kita yang menyampaikan aplikasi ini kepada masyarakat, tentu lebih cepat, ya, misi kita, visi kita selesai, Bapak Ibu. Ya, ini yang luar biasa. Oke. Kenapa dibuat 80%? Karena haram belajar ke robot itu 100%. Ke YouTube itu haram belajar agama, belajar Al-Quran 100%. Ke Google. Karena apa? Belajar agama, apalagi belajar Al-Quran, harus ada yang memandunya. Ya. Makanya kita buat 80% Bapak Ibu belajar ke robot untuk sehari-hari, tetapi ingat, kembalilah 20%-nya kepada guru-guru kita lagi. Untuk apa? Untuk baguskan bacaan kita, belajar makhraj dengan benar, tajwid dengan benar, dan luar biasanya, inilah ya Bapak Ibu semua, siklus pembelajaran di Quran itu dimulai dari mengenal huruf dulu, ya, belajar membaca, makhraj, tajwid, lalu fokus di Quran di mana? Nah, yaitu adalah di harfiah, di kosakata yang berulang dalam Al-Quran. Karena kita sudah tahu nomor 3 dengan nomor 5, ya, terjemahan atau maknanya, maka ketika kita kembali ke guru kita, kita sudah makin percaya diri untuk belajar. Karena apa? Sudah ada 100, 1000, bahkan 1500 kosakata dalam ingatan kita dengan maknanya sekali. Maka untuk belajar nahu, belajar sorof kita makin mudah, ya. Dan belajar terjemahan dan belajar tafsir itu kita makin gampang. Dan endingnya adalah kita bisa belajar tadabbur dan bisa mentadaburi isi Al-Quran itu di tengah kehidupan kita, insya Allah. Nah, ini karena dibuat 20%. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Gemar hari ini, mungkin sebagian masyarakat kota kita, ya, semuanya mungkin memiliki aplikasi minimal Gojek, gitu ya, Grab. Nah, kenapa mereka memiliki aplikasi Gojek dan Grab? Karena meringankan beban mereka, ya, sebuah solusi untuk masalah transportasi. Yang dulunya orang tidak punya mobil, tidak punya motor, sekarang bisa gantian mereka untuk menaiki motor ataupun mobil. Yang kedua, masalah makan. Lalu apa kaitannya pembelajaran kita ini dengan teknologi? Nah, karena satu contoh, ya, saya ambil contoh. Nah, kita minta kepada Pak Fadil kita, ya, yang ada dalam ini, apakah beliau bisa mengajarkan anak saya mengaji jam 2 malam? Pasti beliau tidak akan bisa, ya. Betul Pak Fadil, ya, nggak akan bisa, ya. Nah, yang kedua, contoh Pak Fadil sekarang punya santri banyak. Bisa nggak Pak Fadil, contoh, coba cari 4 kosakata ini berapa banyak diulang dalam Al-Quran, Pak Fadil? Besok pagi serahkan ke saya. Nggak bisa, Tat. Nggak bisa juga, ya? Wah, itu luar biasanya. Berarti Ustadz Ustazah kita juga punya keterbatasan nggak, Pak Fadil? Nah, ini yang jadi masalah buat kita hari ini. Berarti kita juga perlu sesuatu teknologi untuk membantu kita. Kalau belajar offline itu lama, maka kita suguhkan sebuah teknologi. Bapak Ibu, 4 kosakata ini saja itu banyak berulang dalam Al-Quran, yaitu sekitar 6.679 kali. Maksudnya apa? Ketika kita jumpa di surat lain, di ayat lain, Al-Lazi, minimal yang makna pertamanya kita sudah paham, ya. Walaupun nanti Al-Lazi akan berubah makna, nah, itu urusan nanti. Tapi minimal makna pertama kita sudah tahu, ya. Di mindari, ya, sama langit. Dan 4 ini saja yang Bapak Ibu pelajari, yang Bapak Ibu ingat, insya Allah itu sudah mewakili 9,1% daripada Quran itu sendiri. Nah, ini, ya, luar biasanya. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah, ya, ketika kami bawa ke Indonesia, belum ada bahasa Indonesia, masih Arab, Inggris, Arab, Melayu. Tapi sekarang, Alhamdulillah, sudah ada 9 bahasa. Ada Arab Turki, ada Arab Khmer, ya, Kamboja, ada Arab Urdu Pakistan yang hari ini menjadi negara Muslim terbesar nomor 1 di dunia. Ada Arab Thailand,
Arab Malayalam dan Arab China ya. Anak-anak kita akan banyak lagi nanti akan paham ya multibahasa, tapi basicnya adalah mereka paham dengan Arabik. Nah, ini yang luar biasa ya, itu misi kita sebetulnya. Baik, jadi ya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memiliki ya link dari Pak Ustadz kita. Nanti Bapak Ibu yang belum boleh minta bagaimana cara membuat akun aplikasi ini ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah minta akun, nanti kita akan buatkan akun, bagaimana cara membuatnya. Lalu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Aplikasi ini dia ada dua versi. Yang pertama kita gratiskan ke semua kaum muslimin itu hanya 100 kosakata saja. Tapi kalau mereka ingin nanti naik tingkat untuk belajar seumur hidup tanpa perlu bayar lagi, nah, itu nanti namanya Tingquran Plus ya. Nah, ini yang luar biasa yang akan kita sampaikan. Jadi metode kita ini adalah latih to be. Oke, belajar 5 sampai 10 kosakata lalu praktek. Belajar 5 sampai 10 kosakata lalu praktek ya. Nanti semuanya akan menjadi bahasa yang kuat. Nah, kalau dia sudah hijau yang banyak, baru setelah itu Bapak Ibu belajar lagi surah yang lain ya. Nah, kita ada dua fase pembelajaran di hari ini di Tingquran, nanti akan banyak lagi penambahannya. Yang pertama adalah kita sediakan nanti bagi pengguna yang berbayar itu yang 1001 kosakata yang diwarna ungu. Wah, itu kalau Bapak Ibu paham saja 1001 kosakata itu insya Allah paham 83% Al-Quran. Lalu setelah itu Bapak Ibu akan pindah ke surat Ges. Ada 32 surah full di situ. Dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Yasin, Al-Mulk di situ Bapak Ibu akan wah luar biasa pembelajaran ini ya. Bagaimana cara menggunakannya dan buat akunnya? Kita coba ya untuk cara membuat akun setelah Bapak Ibu mendapatkan link. Nah, ini ada link ya dari admin kita. Bagi Bapak Ibu ambil saja di ruangan chat itu linknya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk membuat akun ya. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Nah, ini. Saya coba share lagi. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan link. Klik saja link yang diberikan oleh Ustadz kita, maka di situ akan masuk ke halaman aplikasi kita. Ya, di situ kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun, bisa dibuka di 3 perangkat, di handphone, di laptop, ya, ataupun di PC komputer kita. Tapi kalau belum, klik link yang tadi, lalu Bapak Ibu daftar. Nah, pastikan ada kode affiliate atau kode referralnya dari Pak Kiai kita, dari Pak Ustadz kita ya. Nah, contoh saya buat saja contoh dulu di sini Ustadz Hasbi ya. Oke. Nah, di sini sudah berubah diskon dari Ustadz Hasbi. Kenapa harus punya diskon coach? Nanti ketika Bapak Ibu sudah gratis nya habis, maka kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan ke Quran Plus, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 25% dari Ustadz kita di program Gemar. Oke, lalu kita buat nama di sini ya. Contoh Nabila ya. Oke, lanjutkan. Karena kita di Indonesia, kita buat kode negara kita yaitu Indonesia. Boleh kita cari di atasnya Indonesia ya. Klik Indonesia. Lalu masukkan nomor telepon kita. Oke, yaitu contoh nggak usah pakai 0 lagi di depan 8813899996378 ya. Ini contoh. Oke. Lalu Bapak Ibu setelah masukkan telepon, lanjutkan. Oke, lalu buat kata sandi ataupun password kita ya, ataupun kata laluan kata orang Malaysia ya. Nah, karena namanya Nabila, buat saja di sini Nabila 123. Kita cek dulu di matanya. Nah, Nabila 123. Kenapa harus buat akun Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu handphonenya tinggal, Bapak Ibu bisa buka di tempat lain atau di handphone yang lain ya. Jadi kita bisa keluar masuk seperti Instagram, Facebook ataupun Zoom ya. Oke, buat akun. Nah, alhamdulillah ya akun kita sudah selesai kita buat. Oke, akun kita sudah selesai. Lalu di sini bagaimana cara kita menggunakan? Sebelum kita masuk, di sini ada 79 modul dari surat An-Nas sampai dengan surat Al-Fat ya. Oke, pembelajarannya selesaikan satu surah dulu, baru dia akan buka surah yang kedua. Surah yang kedua selesai, dia akan buka surah ketiga ya. Oke, nah di sini profile Nabila namanya bergabung sejak Januari ya. Nah, kosakata yang kuat belum ada karena kita belum belajar. Lalu di situ ada liga nanti. Jadi Bapak Ibu ini psikologinya kuat. Jangan malu-malukan nanti program Gemar ya. Bapak Ibu harus
top 10 ya, minimal di top 3. Nah, itu contohnya ya. Lalu di sini ada hafalan kita. Oke, sekarang kita coba belajar sama-sama. Bapak Ibu tinggal klik saja, yaitu pembelajaran pertama adalah Anas ya. Pelajari kosakata baru dari materi ini katanya. Oke, kita mulai ya. Mulai, klik mulai. Pilih bahasa yang sesuai dengan bahasa pembelajaran Bapak Ibu. Kalau di Indonesia silahkan dulu Arab Indonesia ya. Kalau udah paham semua nanti baru ganti Arab English, Arab Turki ya. Oke, klik mulai. Bapak Ibu, kita ada audio. Jadi anak-anak usia 2-3 tahun mereka sudah bisa menggunakan ini. Dengarkan saja audio. Kenapa audio? Juga begitu ya. Ketika Rasulullah menerima wahyu Al-Quran juga ya melalui audio ya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena Rasulullah ya disengajakan untuk buta huruf. Kalau tidak nanti orang-orang kafir itu akan bicara bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi ya. Jadi, oke, baik. Yang pertama, cool ya. Cool apa? Bapak Ibu semua? Katakanlah ya, jadi ada lafaznya di sini. Oke, berikutnya an-nasi ya. Artinya manusia. Oke, lanjutkan. Suduri. Dada-dada ya. Nah, kalau sudu itu bahasa Malaysianya sendok ya. Oke, tapi kalau suduri itu dada. Nah, al-jinnati, jin. Oke, berikutnya wa ya, yaitu dan. Nah, kita hafal yang 5 ini, kita coba mengingat, baru kita lanjutkan untuk belajar ya, baru kita klik mulai. Oke, sekarang yang ditanyanya adalah ya kosakata yang kita pelajari barusan yang di surat An-Nas, yaitu adalah kul yang warna hijau ini. Karena selama ini kelemahan kita tidak ingat apa yang kita baca itu, karena kita belajar kalimat. Lalu kita tidak pernah berguru, tidak pernah ke surau, ke masjid, belajar dengan guru-guru ngaji kita. Akhirnya apa? Kita nggak paham-paham Al-Fatihah 17 kali yang kita baca sehari semalam, maknanya sampai umur 80 kita nggak paham. Nah, ini salah satu metodenya ya. Oke, berarti di sini boleh juga diklik audio cool, katakanlah ya. Oke, jawabannya ada di bawah Bapak Ibu, yaitu klik katakanlah. Oke, katakanlah aku berlindung kepada Rob. Nah, yang ditanyanya bukan birobbiai, ya Anas ya yang kita pelajari tadi. Anas, manusia. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kul yang ditanyanya. Apa artinya? Katakanlah ya. Oke, lanjutkan. Manusia. Berarti an-nasi ya, periksa. Oke, lanjutkan. Suduri. Berarti artinya dada ya. Dada. Berarti suduri. Berarti diulangnya terus-menerus. Akhirnya 5 kosakata tadi ingat dalam ya, ingatan kita. Betul-betul dia kuat nanti. Kita nggak akan lupa lagi ya. Nah, oke, sekarang ditanyanya adalah al-jinnati. Berarti jawabannya jin ya. Oke, wa dan ya. Oke. Nah, al-jinnati mereka perselisihkan. Salah atau benar kata robot. Berarti salah ya. Karena al-jinnati adalah jin. Berarti di sini jawabannya adalah salah. Klik salah, periksa. Oke, lanjutkan. Wa dan alhamdulillah ya. Oke. Sekarang cari pasangan yang sesuai. Artinya apa? Nasi berarti manusia. Coba sekarang kita salahkan ya. Kita buat wa ini katakanlah dia nggak bisa. Dia merah ya. Berarti wa itu yang benarnya adalah dan. Cool. Katakanlah. Alhamdulillah ya. Oke, pilih al-jinnati jin suduri dada. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah belajar ya sekitar 5 kosakata. Pertanyaan saya, berapa banyak 5 kosakata tadi diulang dalam Al-Quran? Nah, Bu Rusnah berapa banyak, Bu? 5 tadi diulang dalam Al-Quran contohnya. Nah, kan lama kita ngitungnya ya. Habis waktu kita kalau belajar offline, betul nggak? Nah, yang 5 kosakata tadi itu diulang sebanyak berapa? 10.140 kali. Ada di sini nih. 5 kosakata tadi kul al-jinnati wa ya. Apalagi suduri an-nasi tadi 5 itu diulang sebanyak 10.140 kali dalam Al-Quran. Berarti ketika kita jumpa kul di surat lain di ayat lain minimal kita sudah tahu arti pertamanya, betul nggak? Apa arti kul tadi? Katakanlah ya. Banyak orang yang tahu bahasa Inggrisnya cool itu. Kalau kita tanya cool apa bahasa Inggrisnya Pak? Wah dingin katanya kan. Tapi cool bahasa Arabnya apa? Mereka nggak tahu. Nah itu Bapak Ibu boleh kasih aplikasi ini ya. Oke. Dan 5 pembelajaran ini Bapak Ibu sudah paham 9,5% Al-Quran. Nah kita lanjut ya. Ketika satu surah selesai, An-Nas selesai, setelah itu maka dibukalah Al-Falaq.
ya di Al-Falaq ini Bapak Ibu nanti bisa lanjutkan di rumah ya. Minta ke Ustadz kita link tadi. Ya, oke. Lalu yang kedua, Bapak Ibu jangan dulu dari An-Nas ini ke Al-Falaq, betul-betul ingat dan pahami betul-betul yang 5 kosakata tadi dulu. Latihan dulu. Ya, bagaimana cara latihannya coach? Nah, latihannya klik bintang paling atas ini ya. Yang ada angka 5 ini, klik bintang ini. Nah, disinilah yang kita pelajari tadi yang 5 kosakata baru kita. Ada wadan, bisa kita hidupkan audionya di sini ya. Nah, ini boleh kita hidupkan. Nah, sambil kita berdoa dengan anak, apa nak? Dan katanya kan. Nah, main sama-sama dengan anak-anak kita ya. Nah, itu. Oke, tapi ketika kita sholat, dia berbeda lagi. Imam ya membaca di depan, kita yang mendengarkan, artinya kita sudah tahu. Nah, itu maksudnya. Makanya disamarkan di sini. Anasi apa? Nah, makanya kita insya Allah ya minimal 2/3 bacaan imam kita sudah tahu. Nah, ini caranya. Oke, sekarang kita coba latihan sama-sama. Bapak Ibu boleh hidupkan audionya. Bagaimana 5 kosakata ini menjadi kuat ya. Oke, klik latihan. Ya, mudah-mudahan internetnya bagus ya. Kita tunggu. Alhamdulillah. Oke, lanjutkan. 60 detik dari sekarang. Anasi ini betul atau salah? Salah ya. Dan apa? Wah ya, ini harus cepat ya. Suduri. Dada. Aljinati kecelakaan. Salah. Ya. Kul apa? Katakanlah. Oke, jin. Aljinati. Aljinati apa? Jin. Ya. Dan. Oke, kul. Katakanlah. Katakanlah. Oke, apa Dan. Oke, jin. Jinnati. Aljinati. Oke, katakanlah. Kul. Kul. Oke, An-Nasi. Manusia. Manusia. Oke, maha perkasa, salah atau benar? Salah. Salah, klik salah. Al-Jinnati. Jin. Jin. Oke, alhamdulillah 15 betul. Apa? Dan. Dan ya. Dan apa bahasa Arabnya? Wah. Dibolak-balikannya kan? Kul, salah ya. Nah, katakanlah kul. Alhamdulillah ya. Nah, kita dapat pertanyaan 19, benar 19. Nah, kalau kita contohnya di program Gemar ada 1.000 orang, lalu belajar sama-sama surat An-Nas tadi, lalu sama-sama kita latihan praktek, jawabannya, pertanyaannya beda-beda semua. Tidak sama dengan yang tadi. Nah, itu yang namanya kita sebut dengan teknologi AI. Ya. Makanya aplikasi ibu tidak boleh digunakan oleh anak. Buatkan anak satu. Aplikasi ibu tidak boleh digunakan oleh suami. Suami buatkan satu. Nah, itu ya. Jadi dia tahu untuk pembelajaran pribadi kita. Salah di mana, benar di mana. Nah, kita cek dulu. Sudah ada nggak yang kuat? Wah, hebat ya. Nah, Anas kita dapat bagus. Nah, kita kuat. Suduri bagus. Aljinati kuat. Nah, Kul kuat. Lanjutkan ya. Nah, alhamdulillah. Nampak nggak pindah tadi yang baru kosakata tadi? Sudah menjadi hijau, menjadi kuat berapa? 3. Apa yang 3 ini? Al-Jinnati, dan Kul ya. Lalu 2-nya yang bagus. Nah, berarti 2 ini bisa kita ulangi lagi. Kita lambat untuk menekannya. Suduri dengan An-Nasi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu nggak usah lanjutkan lagi. Kita cek dulu. Kita di peringkat berapa di Liga. Jadi kita juga seperti main game. Jadi anak-anak akan senang. Nabila urutan 18 ya. Siapa yang masuk ke 10 besar, maka 2 hari lagi setiap hari Senin dia akan pindah ke kelas 2. Kelas 2 dia masuk 10 besar lagi, masuk ke kelas 3. Jadi jangan malu-malukan program Gemar ya Bapak Ibu kalau main ya. Jangan urutan 12, 13 gitu ya. Nah, masukkan kalau boleh 10 besar ya. Oke. Baik, ini hafalan kita sudah ada di sini semua ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi yang gratis itu hanya Bapak Ibu bisa dapatkan nanti 100 kosakata. Jadi sampai nanti mungkin di surat Al-Kautsar ya. Nah, lalu bagaimana lanjutkannya Coach? Bapak Ibu tentu perlu ada pembayaran karena kita ada muamalahnya. Ya. Berapa Coach kami bayar? Nanti minta diskonnya kepada Pak Kiai, kepada Ustadz kita ya. Bapak Ibu boleh bayar sendiri tapi karena diskon Pak Ustadz yaitu klik saja plus ini. Nah, diskon dari contohnya dari Pak Ustadz kita. Nah, ini harganya. Harganya dari 1.499 itu cukup hanya bayar 1.099.000 seumur hidup belajar. Tidak ada biaya bulanan, tahunan, pokoknya seumur hidup. Mahal atau murah? 1.099 bisa belajar seumur hidup, bisa paham Al-Quran, 83% Bapak Ibu?
Tanya dulu. Miskin nggak kita setelah itu? Tidak. Tidak ya. Dah Ustaz, dah closing semua Ustaz. Jamaah ya, itu oke baik. Bagaimana cara Bapak Ibu tingkatkan ke plus ini ya? Nanti Bapak Ibu boleh bayar sendiri yang bisa ya. Kalau tidak nanti dibantu oleh para ustadz kita nanti. Contoh pembayarannya untuk auto seperti ini kalau Bapak Ibu bayar langsung. Kita sudah ada virtual akun BCA, BSI, Mandiri, BRI, Permata dan lain-lain ya. Semuanya sudah ada di sini. Tapi pastikan dulu Bapak Ibu sudah dapat diskon dari ustadz kita. Itu contoh untuk cara pembayaran. Ya, nanti Bapak Ibu boleh tanya lagi. Lalu ada yang pertanyaan kedua, Coach, kami ini gaptek, kami nggak punya m-banking. Bagaimana cara kami bayar? Bapak Ibu boleh nanti minta bantu ke Ustadz untuk transfer sendiri ya. Jadi boleh manual juga ataupun kasih cash yang di satu kota ya. Tapi kan sekarang orang sudah canggih semua ya. Bapak Ibu aja bisa Zoom hari ini, betul nggak? Berarti minimal punya m-banking ya. Oke, alhamdulillah. Setelah Bapak Ibu bayar, maka Bapak Ibu nanti sudah bisa belajar ya, yaitu ke tahap selanjutnya, yaitu ke 1001 kosakata kayak seperti ini nih. Nah, ini sudah terbuka semua. Lalu setelah selesai 1001 kosakata tersebut, Bapak Ibu langsung pindah ke surat GES, namanya surat pilihan. Di situ sudah satu surah, tidak lagi kata per kata lagi. Nah, kita buka Anas ya, untuk coba Bapak Ibu bisa nanti belajar. Kita klik Anas. Kalau tadi di surah Anas berapa kosakata yang kita pelajari? Halo? 5 ya? Ada wa dan katakanlah anasi manusia, al-jinati, jin, apa lagi? Sudur apa? Suduri, dada. Oke. Nah, tapi ketika kita sudah masuk di surat GES, Bapak Ibu ada 2 warna di sini. Nampak nggak 2 warnanya? Ini boleh dikecilkan, dibesarkan ya. Ada warna putih dengan warna apa? Kuning. Warna kuning ya. Warna kuning ini adalah kosakata yang belum Bapak Ibu pelajari di yang 1001 kosakata. Tapi kalau yang putih ini semuanya sudah Bapak Ibu pelajari. Kul apa kul? Katakanlah ya. Auzu apa? Auzu. Berlindung. Aku berlindung ya. Birobbi. Dengan Tuhan. Birobbi. Dengan Rob ya. Anasi. Manusia. Akhirnya Bapak Ibu paham apa yang kita baca. Oke. Nah, lalu apa yang kuning ini? Yang kuning ini tidak familiar dalam Al-Quran. Contohnya ya, kita cek di sini. Al-waswasi. Apa al-waswasi? Bisikan. Dia tidak banyak diulang di dalam Al-Quran. Jadi yang 5 tadi itu yang paling banyak diulang dalam Al-Quran berapa? 10.140 kali ya. Itu contohnya. Oke, kita okekan. Oke, akhirnya Bapak Ibu paham satu surat An-Nas ya sampai ke bawah. Min apa min? Dari Al-Jinnati. jin. Surga. Wan-Nas. Dan manusia. Manusia. Nah, jadi itu ya. Jadi ini bisa kita kecilkan, bisa juga kita tukar ya. Tidak pakai arti juga boleh ya. Nah, ini semua ada di sini. Bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Oke. Baik. Nah, ini lengkap semuanya ya. Nanti ada 32 surah di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu kalau sudah berbayar. Oke ya. Jadi paham Bapak Ibu semua? Untuk ini ya, nanti boleh tanya ke Ustadz lagi ya untuk menghemat waktu. Oke, kita lanjutkan presentasi kita. Bapak Ibu, baru saya boleh tanya kepada jamaah ya. Apa kelebihan dari Think Quran? Mudah nggak kita gunakan tadi? Mudah. Ya? Karena dapat link, klik saja link Ustadz, lalu kita daftar buat akun. Lalu kita belajar sesuai bahasa kita ya. Nah, menarik nggak Bapak Ibu? Daripada gibah setiap hari, nonton YouTube, nonton TikTok, betul nggak? Betul. Contoh, Bu Novia dari Bandung atau Bu Rusnah menggunakan link Ustadz kita, Ustadz admin kita. Kita pelajari cool. Insya Allah siapa yang dapat pahalanya? Dua-duanya dapat pahala nggak? Tapi Ustadz kita juga dapat pahala ya. Minimal 20 kebaikan untuk Ustadz kita. Hebat nggak?
Nah, itulah. Hebat. Jadi kenapa Bapak Ibu harus memiliki link aplikasi ini ya. Oke. Yang kedua, cepat mahir ya, karena memantapkan ingatan kita dengan latihan, ambil kosakata baru, latihan ya. Yang kedua, interaktif. Ada berbagai warna, ikon, robot bisa bergerak, bisa minum kopi, bisa lari dia ya. Nah, itu. Lalu efektif. Nah, kenapa dia efektif? Karena fokus kita bukan belajar kalimat. Bapak Ibu tadi belajar apa? Kosa, kata, ataupun Kata. harfiah ya. Nah, ini. Oke. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan ya impact-nya apa untuk minimal diri kita dulu, untuk keluarga kita. Ketika kita sholat, minimal lebih khusyuk. Oke. Minimal bacaan imam tuh 2/3 kita tahu. Ya. Oke. Cinta kita semakin mendalam nggak ke Al-Quran? Karena Bapak Ibu pasti akan jumpa teman-teman, sahabat-sahabat, pasti akan menawarkan ting Quran ini kan? Berarti apa yang Bapak Ibu bicarakan setiap hari dengan sahabat-sahabat kita? Quran. Al-Quran. Betul nggak? Ya, Kalah betul. guru ngaji ketika dia ngaji aja kan? Tapi kalau Bapak Ibu Ya. hampir setiap jumpa orang, nah, Mas, cool apa Mas? Apa cool? Kalau bahasa Inggris, dingin. Cool, cool. Bahasa Arabnya apa? Katakanlah. Katakanlah. Saya nggak tahu. Nah, kalau dia nggak tahu, Bapak Ibu, masa nggak tahu trio cool dibaca tiap hari, ya? Tapi nggak tahu arti cool. Nah, itu ambil handphonenya, kasih dia link. Nah, bisa ya? Akhirnya kita menjadi contoh yang terbaik karena yang kita bicarakan adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu Bapak Ibu dikasih fasilitas. Mau nggak Bapak Ibu mendapatkan fasilitas atau saya mau yang gratis saja, Coach? Nggak ada masalah, ya. Tapi mau nggak mendapatkan jariah, pahala seperti ustadz kita yang mengaji tadi? Mau. Mau. Mau? Mau. Nggak usah lah, nanti Bapak Ibu banyak pahala. Nggak usah lah ya, biar ustadz aja yang dapat. Nah, mau Ustaz. Kalau mau ya? Ustaz. Oke. Mau. Mau. Nah, kalau mau itu gratis. Jadi yang penting apa? Bapak Ibu harus minimal menjadi apa dulu? Pengguna Think Quran Plus tadi yang 1.099.000 tadi. Itu aja syaratnya. Berarti untuk siapa? Untuk belajar atau untuk usaha itu? Untuk Untuk belajar. belajar. Belajar dan Tapi usaha. usahanya, bisnisnya tidak ada modal. Nah, oke, apa usaha yang kita diberikan? Dengan 1.099.000 ini, Bapak Ibu tidak perlu bayar lagi penambahan apapun. Oke, adapun adeptan, nahu, sorof, mungkin bacaan sholat dan lain-lain nanti, Bapak Ibu nggak perlu bayar. Nggak sama dengan aplikasi-aplikasi di luar sana kan? Kadang-kadang setiap 6 bulan bayar, betul ya? Yang premium, betul nggak? Tapi kita nggak perlu ya, karena kita bukan untuk mencari dana ataupun uang di sini. Kita hanya ingin menjadi solusi buat umat untuk paham Quran, tetapi satu sisi mereka juga dapatkan pendapatan. Oke. Nah, apa yang Bapak Ibu dapatkan di 1.099.000 ini? Berarti belajar seumur hidup, betul? Yang kedua, Betul. Bapak Ibu bisa mendapatkan website dan link sendiri. Link inilah yang mahal buat kami. Karena link inilah yang menjadi sumber pahala yang tidak akan pernah putus dan insya Allah akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Ini yang luar biasa. Padahal kita bukan guru ngaji, betul nggak? Kita bukan ustadz, tapi kita bisa mendapatkan pahala seperti itu. Ya. Nah, caranya apa? Hanya dengan mendapatkan link. Yang kedua, peluang kita memiliki dashboard sendiri, ya, toko Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu yang mengelolanya. Yang ketiga, Bapak Ibu walaupun duduk di Bandung, di Pontianak, di Jakarta, tapi ada kawan-kawan kita di seluruh dunia, Bapak Ibu boleh kirim link Bapak Ibu. Wah, ya, hebat ya. Saya di Itu yang luar Palembang, biasa. Ustaz. Ah, Saya di Ibu di Palembang. Wah, Palembang itu belum ada itu. Ibu jadi gubernurnya Think Quran di sana. Nah, mau Insya ya? Allah. Insya Allah ya. Nah, segera hubungi admin nanti ya. Insya Allah ya. Oke. Jadi Nah, Jawa Timur. Jawa Masya Timur Allah, juga. Jawa Timur di mana? Jawa Timur. Di Madiun, Magetan Madiun, Ustaz. Oh, Magetan Magetan. Madiun. Nah, itu Temboro itu sudah pada join itu, udah banyak Oh ustadz-ustadz iya. di Temboro. Ya, nah, tapi belum terdengar ke rumah Ibu kan? Nah, Di tapi nanti Lampung, Bu, Ustaz, Bu- ada nggak? Nah, Lampung Makassar, belum ada. Nah, Makassar belum rame ya. Nah, itu kita awali dari Gemar ini insya Allah ya. Nanti daftar Kalau di semua Lampung rame nggak? ke ustadz kita. Belum ramai. Nah, jadi Ibu lah nanti Ibu Rohaini yang akan membawa ke Lampung, boleh ya? Coba Ibu bayangkan, satu Lampung menggunakan aplikasi kita, lalu mereka tahu dengan cool itu katakanlah. Berapa Ibu dapatkan jariah pahala?
Anggap Banyak. masyarakat Lampung 2 juta contoh ya. Berarti 2 juta kali 20. Itu yang Ibu dapatkan pahalanya. Lalu kalau dia bayar, Ibu dapat apa? Ini boleh kita cerita ini. Boleh. Atau di sini semuanya nggak perlu uang, nggak perlu makan. Atau sudah banyak Mau uang. dong. Nah, kalau sudah banyak uang, Mau saya nggak mau Ustaz. cerita uang di sini. Boleh? Mau Ustaz. Oh, Mau. Boleh, mau Ustaz. ya? Oke, kalau mau oke kita. Oke, baik. Lalu bagaimana cara kerjanya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sudah bayar tadi kepada Ustadz kita, ya Bapak Ibu akan diberikan hak menjadi affiliate, Bapak Ibu daftar, dan Bapak Ibu akan dapatkan link seperti ini nanti. Link inilah yang Bapak Ibu kasih dulu ke cucu, ke suami, ke anak, ke sahabat dekat kita dulu. Jangan ke orang lain dulu, karena ini perkara Al-Quran. Makanya ini kita sebut dengan muamalah nepotisme ala Rasulullah. Kalau yang baik itu ke siapa dulu? Ke keluarga dulu sampaikan ya, jangan ke orang lain dulu. Sampaikan dulu ke keluarga kita. Karena apa? Kita ingin juga anak kita, cucu kita paham Quran dan masuk surga sama-sama, betul nggak? Lalu dari link mereka lah kita akan dapatkan jariah. Cucu kita belajar, walaupun kita bukan guru ngaji, tapi pahalanya ngalir ke kita. Cucu kita minta bayarkan. Nah, kita kasih diskon 25%. Akhirnya dapat income ya. Oke, berarti akhirat dulu yang kita kerjakan di Tingquran, bukan dunia. Paham ya Bapak Ibu? Di Ya. Tingquran itu Paham. amaliyah dulu yang kita dapatkan, baru Allah turunkan dunia kepada kita. Nah, itu yang hebat ya. Oke. Nah, apa manfaatnya belajar Bapak Ibu seumur hidup tanpa biaya tambahan lagi ya, cukup bayar yang tadi. Dapatkan hak usaha ya, lalu dapatkan link sumber jariah dengan pahala dan dapatkan affiliate fee. Nah, contoh Bu Bu apa tadi? Bu Eyang di Madiun di Magetan ya. Betul, Ustaz. Lalu ada ya di Magetan. Lalu ada sahabatnya ketika dikasih link, sahabatnya itu langsung bayar. Bu Eyang, ini saya bayar langsung ya. Ketika mereka bayar langsung, maka Bu Eyang nanti akan dapatkan 274.000. Sudahlah Gitu. kita dapat pahala, Bu Eyang dapat income Iya. lagi, mau nggak? Nah, tapi kalau Bu Eyang nggak mau, nanti kasih ke Ustadz kita saja uangnya. Ya, Mau, ya Ustaz. boleh. Itu ya, itu contohnya. Mau. Wah, coba bayangkan kalau Bu Rusnah dalam 2 tahun ini saja, beliau bisa kenalkan ke 1 juta orang, contoh ya. Ini contoh. Berarti sudah 274 miliar. Kita bangun pondok, ya, pondok yang besar untuk program Gemar. Boleh nggak? Kalau 274 miliar. Berarti ini adalah proyek yang luar biasa Bapak Ibu semua ya, kalau kita mau menjalankannya. Oke, kita lanjut. Jangan lama-lama kita. Ini dunia masalahnya ya. Nah, ini Bapak Ibu akan dapatkan nanti ya, yang 5 ini. Oke, 25%, ya, 20% sampai 20%. Ini kita nanti bicarakan ya, karena waktu kita nggak banyak. Nah, yang penting apa? Belajar dulu, daftar dulu ke Ustadz, karena kawan-kawan saya sudah banyak ya, di Malaysia, di Thailand, ya di Indonesia itu yang sudah dapatkan income. Dia hanya ibu rumah tangga, ada juga yang orang-orang kaya, datuk datin ya, tetap menjalankan muamalah ini. Ada imam masjid. Nah, kita ingin, jadi ketika saya bawa ke Sumatera Barat, Bapak Ibu, kami cari rumah-rumah tahfiz yang setiap bulan itu ya meminta donasi. Kan tidak semua rumah tahfiz juga permanen kan ekonominya. Lalu kami sedekahkan Iya. satu aplikasi Tingquran ini beserta linknya. Sekarang ustadz-ustadznya itu bisa mendapat penghasilan 27 juta, 30 juta sebulan. Akhirnya untuk bayar listrik, untuk bayar guru ngajinya yang hanya 5 orang itu sudah selesai hari ini. Nah, bahkan sudah ada yang bisa untuk memberikan beasiswa kepada murid-muridnya untuk belajar ke tingkat lanjut. Ya, ini kita mau nanti. Jadi, kalaulah ustadz-ustazah kita sudah ekonominya sudah bagus, mereka mengajar lebih bagus nggak? Tanggal 15 itu nggak Bagus. sakit lagi keningnya, betul kan? Kan yang masalah juga itu. Waduh, tanggal 15 sudah nggak ada gaji nih. Tapi kalau finansialnya sudah bagus, mereka pun mengajar lebih bagus. Ya, oke. 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 Nah, ini ya, ada Ustadz. Nah, ini jamaah tablik ya dari kawan saya di Malaysia. Ketika dia khuruj 40 hari ke Australia, tiba-tiba dia dapat 200 juta bonus bulan depannya. Nah, sekarang total yang dia dapat penghasilan itu 581 ringgit atau sekitar 2 miliar lebih. Bapak Ibu, kalau dia dapat 2 miliar, sudah berapa banyak orang yang tahu Min itu
dari. Betul nggak? Kul itu katakanlah. Jadi bukan uangnya menurut saya di sini, tapi sudah berapa banyak masyarakat yang paham Al-Quran hari ini. Yang tadinya malu pergi ke guru, sekarang sudah ada hafalan dia pergi ke guru. Yang tadinya nggak pernah sholat, sekarang sudah rajin sholat. Nah, ini yang luar biasa. Ada seorang lulusan Al-Azhar Kairo, namanya Ustadz Muhsin Ahmad. Dia nggak pernah bisnis apapun, tapi total bonusnya 3 miliar lebih hari ini. Wow nggak Bapak Ibu? Nggak perlu lagi dia bawa amplop ke masjid. Jadi dia yang memberikan amplop ke masjid itu. Nah kalau itu yang sudah terjadi, makmur nggak masyarakat Ya. kita? Ini yang kita mau Bapak Ibu, ya, karena selama ini orang meremehkan kaum muslimin kita itu karena kita miskin. Betul nggak? Adapun yang kaya, Iya, tapi nggak sanggup juga untuk berdonasi setiap bulan. Betul? Nah, Ya. ini yang jadi masalah ya. Berarti kita di Tim Quran berikan dua solusi. Pertama apa? Yaitu apa? belajar seumur hidup. Umat paham Quran. Yang kedua apa? Mendapatkan income insya Allah ya. Nah, oke, jadi itu saja ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu nanti ikuti saja saran Ustadz kita. Tapi yang penting Bapak Ibu registrasi dulu, hubungi Pak Ustadz. Nah, kami mau registrasi Pak Ustadz ya. Kami juga ingin paham 1.000-1.500 kosakata. Sambil kami mengikuti terus program Gemar ya. Yang kedua, Bapak Ibu kenalkan kepada sahabat-sahabat kita. Buat list nama dulu. Ya. Anak dulu ya, orang terdekat dulu. Lalu Bapak Ibu nggak perlu jelaskan apa itu Tim Quran. Nanti minta tolong aja ke Ustadz kita. Ustadz, ya, nah ini ada teman saya, minta tolong dijelaskan. Itu saja. Jadi dengan Bapak Ibu yang jelaskan. Karena kita belum paham, betul? Ya, karena kalau kita yang jelaskan nanti orang salah paham. Ya, akhirnya mereka bicara, wah ini kok Al-Quran diperdagangkan. Kok ayat-ayat Al-Quran dijual belikan? Kok tunggang agama? Bapak Ibu apa jawabannya? Nah, contoh Bu Rusnah, Bu Eyang lah. Bu Eyang, ada Al-Quran nggak di rumah? Ada mushaf? Ada banyak Ustadz. Oh, banyak. Itu Banyak. dibeli atau dikasih orang? Ada yang beli, ada yang dikasih. Oke, kok dibeli? Berarti kalau dibeli berarti ada jual beli dong. Berarti mushaf saja, Al-Quran saja boleh kita beli. Apalagi ini apa? Tim Quran ini aplikasi. Bapak Ibu beli teknologinya, betul ya? Nah, sedangkan Ya. mushaf boleh kita beli ya. Oke, jadi itu saja ya Bapak Ibu semua perjumpaan kita karena waktu kita ya. Nanti kita akan masuk di kelas-kelas lain insya Allah. Jadi mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang ingat paham Quran, bisa berbagi dengan anak, cucu kita, keluarga kita, dan orang lain. Dan mudah-mudahan ya Al-Quran menjadi teman kita di surga nanti. Amin. Insyaallah. Dan Amin ya Rabbal mudah-mudahan ya. Makasih banyak Ustadz. Oke, Saya itu saja dari bahagia saya. hari ini. Saya Eh, bahagia ketemu Ustadz hari ini. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Itu saja. Insya Billahi Allah. taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hengki. Insya Allah kita akan sama-sama nanti mendakwakan program ataupun aplikasi ini. Baik, insya Allah selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti prosesi wisuda bersama guru kita Kiai Haji Lutfan Kibar Alam. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Nasril, Ustadz Aiman, dan juga tadi kita sama-sama belajar dengan Coach Hengki yang Masya Allah memberikan banyak insight, banyak pembelajaran untuk kita terkait bagaimana kita bisa sukses dunia akhirat ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan satu aplikasi Tim Quran kita bisa mendapatkan pahala mempelajari Al-Quran. Satu huruf Al-Quran kata Ali bin Abi Thalib nilainya 10 kebaikan.
Dan kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bapak Ibu bayangkan, ya tadi kita sudah dibedah oleh Coach Hengki, ya berapa kata tuh, berapa huruf, satu kata ya tadi, kul, katakanlah, kul 2 huruf, kof, lam, ya kul 2 huruf, 20 kebaikan sudah yang didapat. Nah, belum lagi kata yang di bawahnya, al-jinnati, ya, ada sudurun, ya, Masya Allah, banyak belajar kita hari ini bersama Coach Hengki. Kita doakan mudah-mudahan Coach Hengki senantiasa disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkah dunia akhirat. Ingin sekali mengundang beliau ini ke Pontianak, insya Allah bersama kawan-kawan Ting Quran yang lain. Kita bisa buat seminar offline perdana nih bersama Ting Quran di Pontianak. Mudah-mudahan Coach Hengki bersedia ya, Ustadz Fadil. Dan insya Allah kita bisa roadshow keliling se-Indonesia ya. Kalau ibu-ibunya siap, kita buat di kota-kota yang ada Bapak Ibu sekalian. Kita bisa roadshow bersama Ting Quran, bersama Coach Hengki. Ya, kita bisa buat seminar di Makassar, kita bisa buat seminar di mana nih? Kira-kira mana dulu nih Bu kalau kita buat seminar nih, komentar di kolom komentar nih Bu. Bapak Ibu selain Pontianak kita mau seminar kemana nih bagusnya nih? Samarinda, Masya Allah siap nih sama Coach Hengki kita ke Samarinda. Kemana lagi? Lampung, Masya Allah ke Lampung. Makassar, wah itu udah 3 pulau tuh Ustadz ya. Palembang, Sumatera dapat, Kalimantan, ya, Sulawesi, Medan, Jambi, Kediri, Jawa dapat, ya Masya Allah. Yang dari Papua ada nggak sini? Nah insya Allah ini udah berapa kota nih Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kota. Masya Allah, Coach Hengki siap-siap nih Ustaz. Kita roadshow menggemakan Al-Quran Siap seluruh Pak Indonesia. Kiai. Ya kita dengan Ustadz Aiman bagian motivasi Quran, nanti Coach Hengki masuk ke aplikasi. Insya Allah berkah dunia akhirat ya. Bagaimana nanti pintunya ibu-ibu dulu ya. Bapak ibu yang hadir di sini bisa isi dulu ya, download dulu aplikasinya, gunakan dulu aplikasinya. Jadi nanti orang-orang yang daftar di kota Bapak Ibu masing-masing itu semua afiliatnya lewat ibu ya, lewat Bapak Ibu semuanya insya Allah ya. Sekaligus kita silaturahmi karena kami ini Coach sudah berapa bulan ya, sudah setahun ya, hampir setahun Gemar ini belum pernah, ada beberapa yang belum pernah, kebanyakan 80% belum pernah silaturahmi offline secara langsung ya. Insya Allah wasilah Ting Quran ini kita bisa roadshow insya Allah. Nanti kita seriuskan nanti insya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita pada sesi wisuda ya, surah Al-Mulk 30 ayat, Masya Allah, yang sebenarnya hafalan yang sudah Bapak Ibu hafal dari surah-surah Al-Mulk terkhususnya dengan 30 ayat, untuk mematangkan terjemahnya Bapak Ibu bisa lewat Ting Quran, karena terjemah ini kita tidak ada murojaahnya ya. Misalnya Maha Suci Allah yang menguasai para raja-raja, yang merajai para raja-raja, tidak ada murojaahnya gitu. Tidak ada murojaah harian untuk terjemah. Nah dengan aplikasi Ting Quran ini sebenarnya menjadi sebuah cara kita untuk memurojaah hafalan terjemah kita ya, yang insya Allah bukan sekedar menghafal tapi kita bisa hidup bersama Al-Quran, kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena nanti di surah di Ting Quran, aplikasi Ting Quran itu ada surah Al-Muluknya ya Bapak Ibu ya. Saya udah ikuti di dalam aplikasi tersebut ya, Masya Allah banyak sekali pembelajaran-pembelajaran ya, bisa banyak hafal kosakata Al-Quran yang ada di dalamnya ya, bisa memurojaah hafalan yang sudah dibimbing oleh Ustadz Aiman selama ini. Bapak Ibu bisa memurojaahnya lewat aplikasi Ting Quran ya, Masya Allah. Baik, langsung saja kita bacakan wisudawan wisudawati surah Al-Mulk 30 ayat di halaman 562
563 dan 564. Dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan yang pertama, Fatimah Az-Zahra dari Aceh. Takbir. Bunda Siti Aisyah dari Medan. Takbir. Berikutnya Bunda Siti Maslaini dari Sumatera Utara. Takbir. Berikutnya Bunda Novita dari Sumatera Barat. Takbir. Berikutnya Bapak Joko Widianto dari Palembang. Takbir. Berikutnya Bunda Nurhayati Sayuti dari Palembang. Takbir. Berikutnya Bapak Muhammad Soleh dari Sumatera Selatan. Takbir. Berikutnya Ibu Bunda Ruhaini Mesuji Lampung. Takbir. Berikutnya Bunda Wati dari Jambi. Takbir. Berikutnya Bunda Mona Marlia dari Jambi. Takbir. Berikutnya Bunda Eniziah dari Belitung Timur. Takbir. Berikutnya Bapak Rudianto dari Tangerang Selatan. Takbir. Berikutnya Bunda Siti Riana dari Purwakarta. Takbir. Berikutnya Bunda Hilyana dari Karawang Barat. Takbir. Berikutnya Bunda Haja Sriwulan dari Depok. Takbir. Berikutnya Bunda Eri Khairiwayati dari Depok. Takbir. Berikutnya Bunda Nuryayo dari Bogor. Takbir. Berikutnya Bapak Mahfuz dari Jakarta. Takbir. Berikutnya Bunda Sri Pujawati dari Jakarta. Takbir. Berikutnya Bunda Noviani dari Bandung. Takbir. Berikutnya Bunda Farida Mahzum dari Boyolali. Takbir. Berikutnya Bunda Mutmainnah dari Pekalongan. Takbir. Berikutnya Bunda Mujiati dari Kediri. Takbir. Berikutnya Bunda Haja Umi Salamah dari Magetan. Takbir. Berikutnya Bunda Lina dari Sidoarjo, Jawa Timur. Takbir. Berikutnya Bunda Umma Suryo dari Sidoarjo. Takbir. Berikutnya Bunda Alfia dari Gresik. Takbir. Berikutnya Bunda Aisyah dari Kuburaya. Takbir. Yang alhamdulillah bundanya hadir ya pada kesempatan ini, insyaallah jadi simbolis mewakili penyerahan sertifikat wisuda gemar generasi menyayangi Al-Quran program One Day One Ayat di surah Al-Mulk. Semoga selalu istiqomah dalam menghafal, menjaga, memurojaah serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita keluarga Quran, keluarga takwa yang insya Allah berkumpul di jannahnya. Berikutnya Bapak Subakir dari Cilacap. Takbir. Berikutnya Bunda Sintia Widiasti dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Takbir. Berikutnya Bunda Erdianti dari Pontianak. Takbir. Berikutnya Bunda Rusna dari Pontianak. Takbir. Berikutnya Bunda Milatina, Masya Allah, dari Sambas. Takbir. Berikutnya Bunda Ida Eliana dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Takbir. Berikutnya Bunda Khairani Rahman dari Samarinda, Kalimantan Timur. Takbir. Berikutnya Bunda Dinda Rosari dari Kabupaten Berau. Takbir. Berikutnya Bunda Ratnawati Sabang, Makassar, Sulawesi Selatan. Takbir.
Berikutnya Bunda Marwati dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Takbir. Dan ada dari Papua, Masya Allah, Bunda Ati Rumakwai dari Fakfak, Papua Barat. Takbir. Dan semoga semua yang diwisuda hari ini selalu istiqomah dalam menghafal, menjaga, memurojaah, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita keluarga Quran, keluarga takwa, dan insya Allah kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita serahkan secara simbolis mewakili semua wisudawan wisudawati seluruh Indonesia oleh Bunda Aisyah di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Tepuk tangan dulu untuk Bunda Aisyah. Oh, ini dia. Maaf ya Bunda. Allah, takbir. Nah, mudah-mudahan wisuda berikutnya dapat bersama disponsori Think Quran insyaallah. Bunda, maaf ya. Baik, silakan duduk Bunda. Terima kasih Bunda Aisyah yang telah berkenan hadir di acara kita di siang hari ini, Jumat Sayyidul Ayyam, hari terbaik di bulan penuh berkah, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan 30 hari menuju bulan Ramadan, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya acara wisuda surah Al-Muluk tadi, maka berakhir pula acara kita di siang hari ini. Maka insya Allah ke depan kita akan memasuki surah berikutnya. Kira-kira ada yang ingin request? Bapak Ibu silakan ketik di kolom komentar, surah apa yang ingin dihafalkan berikutnya. Al-Baqarah, surah baik. Ya, banyaknya di An-Naba, surah Al-Ikhlas. Enggak ya. Surah juz 30. Insya Allah kita mulai juz 30 dari surah An-Naba. Kok santriwati? Santriwati, Anda kan 30 juz. Ya, baik ya. Juz 30 kita mulai dari surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersama Ustadz Aiman kita mulai nanti di hari Senin, langsung ayat pertama surah An-Naba 40 ayat. Tapi tetap kita akan wisudanya per surah ya. Jadi kalau di juz 30 nanti ada 37 surah di juz 30, tapi khusus sampai surah Al-Lail ya. Dari Ad-Duha hingga An-Nas itu satu sesi saja nanti insyaallah ya. Satu sesi sendiri sehingga selesai nanti juz 30-nya insyaallah. Baik, sekian yang bisa disampaikan pada bunda-bunda semua yang masih bingung terkait
bagaimana pengaplikasian, cara menggunakan aplikasi Think Quran, langsung saja hubungi Ustadz Aiman. Nanti beliau akan men-sharingkan pada Bapak Ibu detailnya seperti apa, bagaimana apanya semua bersama Ustadz Aiman insyaallah. Itu saja yang bisa diberikan Bapak Ibu. Terima kasih yang telah mensupport acara kali ini. Tim Gemar, Generasi Menyayang Al-Quran, Musrif, Musrifah, Mudabbir, Mudabbirah, dan seluruh yang berpartisipasi support di acara Gemar kali ini, termasuk Think Quran, Coach Hengki, Ustadz Fadli, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah balas dengan rezeki yang berlipat ganda, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh soleha, hafiz hafizah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita mengikuti bersama prosesi wisuda surah Al-Mulk. Alhamdulillah selanjutnya kita akan lanjut di sesi berikutnya, pembacaan doa. Insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Aiman Ramadan Al-Hafidh. Ayo Bunda Bangga Kak, sama-sama kita mengikuti prosesi pembacaan doa di sesi akhir ini. Kepada Ustadz Aiman, fa'alihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga majlis kita pada siang hari ini Allah ridhoi, Allah berkahi, dan siapapun yang terlibat, ya Bapak Ibu semua, ya dari tim Think Quran semuanya, tim Gemar, ya kameramen, ya tim operator semuanya. Semoga Allah balas dengan rezeki yang berlipat ganda, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan urusannya. Ala hadin ya ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اجعلنا أهل الله، أهل القرآن، أهل العبادة، أهل التقوى، أهل المغفرة، أهل الجنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, semoga sampai jumpa di hari Senin, ya. Kita lanjutkan perjuangan kita untuk menyelesaikan 6.236 ayat dan insyaallah seterusnya bersama dengan Think Quran. Dan semoga ayah bunda semuanya disehatkan Allah dan tetap diistiqomahkan Allah. Seterusnya nanti kalau ada pertanyaan tentang bagaimana pendaftaran dan sebagainya, silakan hubungi ya admin ya atau nomor saya langsung yang telah di-share oleh admin ya, dan juga ada link-linknya juga. Mari kita ramaikan dakwah Quran ini untuk kita membersamai Al-Quran, kita dakwahkan Quran kepada seluruh keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, wabil khusus untuk diri kita sendiri. Itu saja yang bisa disampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibunda Abang Kakak, selesai pembacaan doa, selesai juga proses acara kita. Ibunda Abang Kakak yang dirahmati Allah, seluruh peserta Gemar, insyaallah hari Senin kita akan memulai menghafal kembali di program Gemar
generasi menyayangi Al-Quran, one day one ayat. Kita akan masuk di surah An-Naba. Insyaallah Ibunda Bang Kakak akan dibimbing hafalan oleh Ustadz Aiman Nur Ramadan dan tadabbur Qur'annya bersama Kiai Haji Lufan Kibar Alam. Dan Ibunda Bang Kakak mengajak kepada semuanya yang hadir pada Zoom pada hari ini, boleh mengajak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, keluarga dekat maupun yang jauh untuk mengikuti program Gemar One Day One Ayat. Mudah-mudahan asbab ini semua menjadi wasilah kita, menjadi amal jariah kita, dan insyaallah di akhirat nanti Allah kumpulkan kita menjadi ahlullah. Baik Ibunda Bang Kakak, terima kasih juga kepada Gurunda Kiai Haji Lufan Kibar Alam, pada Ustadz Aiman Ramadan Al-Hafidh, juga kepada Coach Hengki dan Ustadz Fadil yang membersamai kita tim Quran, dan juga terima kasih kepada seluruh tim Gemar dan santri-santriwati yang membersamai program wisuda pada sore hari ini. Panjang umur kita jumpa kembali, pendek umur kita jumpa di surga. Terima kasih semuanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.